Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di Tanjung Enim Radio di program kita di Ngobras, ngobrol bareng seru sore. Kebetulan nih hari ini kita kedatangan teman-teman dari Pepelingasi. Ada Kak Dery dan Kak Erina. Apa sih Pepelingasi? Langsung tanya ke Kak Dery, boleh dong jelasin toh. Oke. Halo, selamat siang semuanya pendengar Tanjung Enim Radio dimanapun berada. Jadi Pepelingasi ya Kak. Pepelingasi itu atau singkatan kepanjangannya Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih. Nah, ini merupakan program dari Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diturunkan sampai ke Disporat Kabupaten Kota untuk memberdayakan pemuda dan memberikan pembekalan kepada pemuda di bidang lingkungan. Jadi ya gerakannya itu untuk ya membangkitkan atau menumbuhkan kesadaran anak-anak muda untuk lebih peduli terhadap lingkungan gitu. Iya benar, ini apalagi kan semakin kesini nih dengan polusi yang makin banyak, Banget, lingkungan Kak. yang semakin tercemar. Jadi kakak-kakak ini adalah salah satu juga biar pemuda di Kabupaten Muara Enim nih ya, terutama lebih lagi peduli ke lingkungan. Iya benar. Ini kalau apa ya, Pepeling sini hal yang baru nih didengar nih. Iya benar. Kalau boleh tahu itu Kak, terbentuknya mulai dari kapan nih untuk Kabupaten Muara Enimnya sendiri? Jadi kalau terbentuknya pengurus itu sendiri, kalau Pepelingasi Muara Enim itu sudah tahun lalu. Bulan Oktober 2021 itu sudah terbentuk, tapi baru dilantiknya itu awal Februari kemarin, tepatnya tanggal 7 Februari. Dan pertama di Sumatera Selatan yang ada Pepelingasi tingkat kabupaten kota Muara Enim. Wah jadi ini masih baru, Iya, baru banget nih, baru Kak. hitungan minggu Iya ya. benar. Terus kan nanti ke depannya nih bakal ada program apa nih di Pepelingasi nih? Ya, jadi tentu Pepelingasi ini sebagai organisasi pemuda yang bergerak di bidang lingkungan, tentu nanti banyak banget gerakan-gerakan lingkungan. Tapi yang terdekat ini dan yang menjadi ya keunggulan dari Pepelingasi adalah pemilihan duta Pepelingasi. Jadi nanti kita akan memilih duta Pepelingasi yang mana dia akan menjadi simbol atau ikon dari Pepelingasi itu sendiri untuk lebih mengajak banyak anak muda untuk peduli terhadap lingkungan dan kelestarian lingkungan, terutama di Kabupaten Muara Enim kayak gitu, Kak. Mulai pendaftarannya untuk duta Pepelingasi itu banyak kapan nih Kak? Siapa tahu nih para kancing di rumah ada nih yang mau ikut nih. Oke, jadi untuk para kance yang ada di rumah, dimanapun berada, jadi kita udah mulai tanggal 20 Februari kemarin. Tanggal 20 Februari kita udah buka pendaftaran, nanti tutupnya sampai tanggal 10 Maret. 10 Maret 2022. Dan teman-teman ya, bisa lihat persyaratannya, apa aja yang diperluin itu ada di Instagram kita, terus ada di sosial media, di beberapa admin sosial media yang ada di Muara Enim kayak gitu. Oh, untuk sosial medianya itu dari sosial medianya Pepelingasi? Ya. Ya kalau boleh tahu apa tuh Kak namanya biar bisa di follow? Ya Instagramnya itu Pepelingasi_Muara Enim. Terus bisa juga di Dispora_Muara Enim juga Kak. Oke, itu untuk syarat dan ketentuannya ya. Iya. Para kanca bisa lihat di sosial medianya Pepelingasi dan di Disporanya Kabupaten Muara Enim. Untuk mengasih tempat pendaftarannya, apakah pendaftarannya via online kah? Atau kita datang langsung bawa berkas atau gimana tuh Kak sistemnya? Ya jadi sistemnya itu ada dua cara. Jadi yang pertama teman-teman harus atau para kanca harus daftar online dulu. Ada di linknya di Instagram juga ada. Terus setelah daftar online teman-teman bisa ngasih berkasnya itu langsung ke kantor Dispora gitu. Kantor Dispora Muara Enim. Iya. Nanti itu Kak kapan ada prosesnya nih? Oh ada rangkaian apa aja nih dalam pemilihan itu biar mungkin para kanca
oh aku mau ikut nih, hal-hal apa nih yang harus kita persiapkan kalau untuk ikut ke Duta Pepelingasih? Oke. Jadi prosesnya atau rangkaian kegiatan dari pemilihan duta pepelingasih ini yang pertama tentu ada seleksi berkas ya Kak. Nanti teman-teman yang sudah kumpul berkas nanti akan diseleksi, lalu dapat setelahnya ada seleksi wawancara. Iya. Seleksi wawancara nanti akan dilaksanakan di Muara Enim. Kita belum tahu di mana tempatnya. Setelah teman-teman diwawancara terus nanti akan didapat 6 pasang Kak atau 12 orang. Nah, dari 6 pasang itu nanti akan diberikan pembekalan atau semacam materi ya terkait lingkungan, terkait public speaking dan hal-hal lain yang dibutuhkan teman-teman duta yang nantinya akan menjadi duta lingkungan. Lalu setelah ada pembekalan nanti kita ada kegiatan aksi bersih-bersih dan teman-teman juga sebelum aksi bersih-bersih itu ada menyampaikan program atau ide di bidang lingkungan yang bisa mereka berikan itu, yang bisa mereka kontribusikan selama menjadi duta. Nah, setelah itu nanti barulah nanti ada malam puncaknya Kak, malam puncaknya, terus ada penganugerahan juga dan nggak sampai situ. Ketika teman-teman sudah terpilih 6 pasang itu nanti akan ada kegiatan karya wisata. Jadi nanti kita akan berkunjung ke Pepelingasih di tempat lain kayak itu. Wah seru tuh. Iya. Jadi ada Harus pembekalannya itu, jadi ada karantinanya dulu nih untuk pembekalan menuju ke malam grand final tadi. Iya. Oh itu seru, jadi buat para kanca nih harus ikut tuh. Bener Dan banget. aja nih kayak wah ini terpacu nih. Iya, Kak Nanti juga boleh ikut nih. Kita lihat dulu nih kalau boleh tahu nih umurnya nih, range umurnya dari berapa ke berapa nih? Jadi kita karena kita di bawah Dispora jadi mengikuti undang-undang kepemudaan itu usia pemuda dari 16 sampai 30 tahun. Jadi anak SMA, mahasiswa yang udah kerja itu bisa ikut selama usianya masih 16 sampai 30 tahun. Wah, aku 15. April nanti nih baru 16 gimana tuh? Masih kurang berapa bulan berarti. Iya, itu bisa nggak tuh? Terus untuk apa sih Kak yang membuat Kak Dery dan Kak Erina tertarik banget nih di dunia lingkungan nih? Apa tuh yang memacu diri Kak Dery dan Kak Erina? Mungkin saya dulu ya jawabnya. Iya. Jadi sebelum di Pepelingasih ya saya juga bahkan jauh sebelum ya tahun masih SMA lah ya. Masih SMA itu saya di sekolah di SMA 1 Muara Enim gitu kan. Jadi di tahun-tahun kayak 2016, 2017 kami itu beberapa pemuda itu sering juga bikin kegiatan di bidang lingkungan. Jadi ada yang namanya program dulu juga sama orang Dispora namanya Merinim Penyap. Nah, Oh ya. kalau Kak Danti mungkin asli orang Muara Enim tahu artinya apa itu kan. Merinim bepenyap. Bepenyap, jadi bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Jadi kami kalau nggak salah hampir 2 minggu sekali itu waktu itu di tahun itu bersih-bersih Kak. Di bersih-bersih di ya daerah yang kotor kan di Muara Enim, di Tanjung Enim gitu kan. Bahkan juga pernah di Blegung kan di tempat wisata. Nah dari situ ya saya mulai tertarik dan mulai ya peduli terhadap lingkungan. Lalu di tahun kayak 2018, 2019 dan tahun kemarin juga kami juga mengadakan kegiatan World Clean Up Day. Nah kalau kalian tahu itu kan kegiatan yang sudah mengglobal di seluruh dunia, hari bersih-bersih seluruh dunia kan biasanya di bulan September. Saya juga terlibat di kegiatan itu dan sampai di Pepelingasih ini. Ya, jadi yang buat saya tertarik ya karena kita hidup di sini, ini lingkungan kita ya siapa lagi yang mau menjaganya, siapa lagi yang mau merawatnya gitu kan. Iya benar nih. Jangan, tapi kebanyakan malahan nih kitanya banyak orang nih oknum-oknumnya sendiri. Iya. Abis minum plastik karena ngelihat kotak sampahnya jauh. Oh udah nggak ada orang yang ngelihat, dibuang, diinjek dulu. Padahal itu kan sangat berpengaruh nih. Iya benar. Kasiannya kalau untuk kitanya enggak, mungkin untuk yang masa depan, masa yang akan datang. datang. Itu kan, ya. Kalau tadi nih para kanca kita udah dengar dari Kak Dery, nanti kita dengar juga nih dari Kak Erina, tapi nanti setelah yang satu ini. Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim.
Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Kembali lagi nih bersama Danti, Kak Dery, dan Kak Erina. Kalau sebelumnya kita udah dengerin nih alasan ketertarikannya Kak Dery di dunia lingkungan. Sekarang Danti mau tanya ke Kak Erina nih, pertanyaannya yang sama. Apa sih Kak alasan Kakak tertarik banget nih di dunia lingkungan, peduli lingkungan? Oke, makasih ya Kak Danti atas pertanyaannya. Kalau aku sendiri sih pertamanya tuh sama kayak Dery. Di SMA itu tuh kebetulan kan ada lomba kayak Adiwiyata gitu ya Kak. Ada program juga dari SMA itu yang namanya Bank Sampah. Terus juga banyak kegiatan kalau di SMA itu tuh kayak setiap paginya bersih-bersih itu tuh udah menjadi kebiasaan kita para siswa di Semanda dulu. Nah, jadi itu tuh kayak enak ya kalau lingkungannya bersih, nyaman untuk kita tinggali dan kita tempati. Terus lanjut aku ke waktu masuk dunia perkuliahan, kebetulan itu aku ikut organisasi yang kebetulan di bidang pendidikan. Tapi enggak hanya di bidang pendidikan, tapi kita juga sosial dan bermasyarakat lainnya. Nah, komunitas-komunitas itu juga kerjasamanya sama kayak WCD, yang kayak Dery tadi. Erina juga ikut, ada kegiatan bersih-bersih keliling sama WCD itu di Palembang waktu itu. Kebetulan 2000 berapa ya, 2018 atau 2000 berapa gitu ya. Nah, walaupun kita kotor-kotor itu kayak seru aja tuh Kak, lihat lingkungan bersih itu nyaman gitu kan. Terus lanjut lagi ketemu teman-teman yang peduli lingkungan juga yang namanya Green Political itu waktu tuh ada kegiatan yang kebetulan itu Kak Eka juga ada, Kakak kenal juga kan. Itu bikin program juga tentang bersih-bersih itu, nerapin yang namanya bawa tumbler. Setiap orang itu kalau kemana-mana bawa tumbler, itu tuh sebenarnya ringan banget loh Kak. Cuman bawa air minum gitu kan, kita tuh ngehemat banget, nggak mesti jajan aqua, terus sama plastiknya kita buang kemana-mana, nggak usah ribet. Kalau kita ada tumbler, ada galon tuh di mana gitu, tinggal kita isi aja. Jadi gitu tuh meminimkan sampah plastik dan juga bisa meminimkan kantong kita. Jadi kantong lebih irit ya? Iya, bener. Terus ketemulah Pepelingasi ini, terus ya itulah jadi kayak udah dari bagian hidup aja gitu Kak, gerak di lingkungan itu enak gitu. Jadi seru aja gitu, untuk diri sendiri, untuk orang lain juga, untuk sekitar kita gitu sih Kak. Ya, kalau untuk langkah awal nih, maksudnya tuh kan untuk menjaga kebersihan itu dari diri kita sendiri dulu nih awalnya. Kalau untuk Kak Erina nih, langkah awal menurut Kak Erina apa tuh? Kalau aku yang udah aku terapin ya Kak, kayak sampah nih, aku yang namanya itu ada ekobrik ya Kak. Kalau yang plastik itu biasanya aku tabung di dalam kayak botol minum, aqua besar, terus aku celeng gitu. Itu tuh waktu itu aku pernah lihat di sosial media itu nanti ekobriknya itu bisa digunain jadi kayak kursi, dibikin jadi kayak meja gitu Kak. Kalau sampahnya itu pengganti semen ekobriknya tuh. Jadi kan sampahnya tuh botol ya, kita masukin, kita padet-padetin. Terus yang dimasukin sampah plastik apa aja? Bungkus permen. Bungkus permen udah dibersihin atau sampah sunlight gitu dimasukin. Kan banyak-banyak sampah-sampah gitu kalau di rumah kan. Jadi aku celeng. Terus udah baru karena lumayan juga sih prosesnya lama itu celeng-celeng itu dari aku ngejalannya waktu kuliah sih baru. Sampai tamat sekarang baru 2 botol. Jadi kan kalau 2 botol aqua besar itu sudah saya tampung gitu, sudah saya tabung gitu kan. Kalau bisa nanti bisa disusun jadi kursi gitu kan, bisa dibikin jadi meja gitu. Itu sih langkah awal yang udah aku tanami dari diri, sama ya itu tadi bawa tumbler, kalau kemana-mana pun aku bawa tumbler, sekarang pun aku bawa tumbler. Wah, jadi pergi-pergi.
Tapi Kak, kan kebanyakan nih, buat tumbler ribet. Nah gitu kan kebanyakan orang ribet. Padahal itu daripada ribetnya untungnya apa sih itu ke positifnya lebih banyak ya. Kalau tadi dari Kak Erina, kalau Kak Dery nih apa nih? Apa tadi Kak? Lupa nih. Ini langkah awal Kak Dery dalam menjaga lingkungan tuh. Benar banget sih apa yang dibilang Erina tadi. Jadi kalau aku sendiri ya mulai itu dari diri kita sendiri kan. Gimana kita mau ngajak orang lain tapi kalau dari kita itu belum ada gerakan itu. Ya mungkin sama lah, hampir sama dengan apa yang dilakukan Erina. Misalnya bawa tumbler kalau kemana-mana, terus mengurangi lah penggunaan plastik. Gitu kan, plastik sekali pakai terutama. Kalau belanja atau kalau ke minimarket lah bawa kantong sendiri atau nggak minta kantong gitu. Dan juga kalau sekarang itu ya Kak, aku lagi mencoba budidaya maggot itu. Nah maggot itu adalah belatung pemakan sampah. Nah, jadi khusus sampah rumah tangga atau sampah organik bisa dia makan seluruhnya. Dan nanti hasilnya itu kasgot namanya atau bekas maggot itu bisa jadi pupuk. Terus maggotnya sendiri itu bisa dijadikan pakan ternak, terus juga bisa dijadikan pakan unggas yang memang gizinya sama kayak pakan-pakan yang lain. Jadi itu juga bisa kita menjadi solusi, dan di rumah kita masing-masing itu juga bisa mengelola atau membudidayakan maggot atau belatung sampah itu tadi. Itu memang dipelihara gitu. Iya. Jadi dipelihara, nanti ada satu siklus kan, dari dia berbentuk belatung, terus dia konsumsi sampah, terus dia jadi pupa, dia siap untuk menjadi lalat. Setelah dia proses pupa dia menjadi lalat, lalatnya bertelur lagi, telurnya menjadi bayi maggot, dan bayi maggot tadi bisa makan sampah lagi. Jadi satu siklus hidup kurang lebih 30 hari, dan sampah jenis organik bisa selesai di rumah kita sendiri. Karena prinsipnya aku ngikutin dari program WCD kemarin itu bagaimana sebisa mungkin kita menyelesaikan sampah itu di rumah kita masing-masing kayak gitu. Iya, benar. Kalau misalkan setiap rumah itu udah mengatasi untuk mengurangin sampah, wah bener. Betapa enaknya itu. Satu bener, RT aja, minimal satu RT kita bersih. Iya. Terus tumbuhan hijau semua gitu kan. Terus kan memang kalau kita misalkan lihat di sosial media betapa banyaknya nih kayak lumba-lumba makan plastik, terus kura-kura, penyu. Itu tanggapan untuk Kak Dery sama Kak Erina gimana tuh melihat fenomena-fenomena yang ada terhadap sampah-sampah yang ada di laut? Ya makanya sebenarnya itu kan hal itu bisa terjadi karena ya ulah kita sendiri kan. Gimana yang dibilang Kak Danti tadi bahwa peneliti dari Georgia kan, JNR Jambek 2015 menetapkan dari hasil risetnya bahwa Indonesia ini negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di laut gitu kan. Termasuk yang dibilang Kak Danti tadi. Nah, maka sebenarnya dan sampah yang ditemukan itu juga sampah-sampah masa lalu itu kan. Misalnya bungkus Indomie yang ditemukan yang masih awet gitu, sedotan-sedotan dan yang lainnya itu yang memang dari orang-orang terdahulu yang menggunakannya. Dan memang proses terurainya sampah plastik itu lama kan. Nah, jadi sebenarnya apa yang terjadi hari ini yang kita temukan, yang kita dengar, yang kita perhatikan dari berita, dari media sosial, ya apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya kan. Kalau mungkin kita masih kecil dulu jajan buang sampah sembarangan, itu yang terjadi hari ini gitu kan. Ulah kita kemarin terjadi dan berdampak pada hewan-hewan hari ini gitu. Dan sebenarnya makanya mulai dari diri kita sendiri dulu untuk mengatasi itu, untuk menghindari itu, barulah ketika kita sudah konsisten ya kita bisa mengajak orang lain gitu. Iya, orang-orang di sekitar kita. Bener banget. Ya soalnya kalau ngelihat banyak banget soalnya kan fenomena-fenomena tentang lingkungan yang ada di sosial media, dan kayak hewan-hewan di laut kemakan, ada yang keselak kalau kita lagi makan tuh keselak kan, harusnya dia makannya apa gitu, kemakan sampah itu tuh kayak
Miris banget dan bener juga kata Dery, Danti juga setuju tuh. Yang terjadi hari ini itu adalah ulah dari masa lalu, Iya. kita masa lalu. Dan apa yang kita lakukan hari ini akan berdampak di Di berapa masa- tahun ya, ke depan. Oke, ini pembahasan tentang lingkungannya bakal semakin panjang nih. Jangan kemana-mana, tetap pantengin dan konsen terus di Tanjung Enim Radio. Bagaimana Pepelingasi berkegiatan, bagaimana Pepelingasi memberikan kampanye lingkungan pada masyarakat, terutama generasi muda di Kabupaten Muara Enim. Gitu. Oke, jadi kalau untuk sistem kepengurusannya ada 4 bidang dan Iya. kurang lebih 50 50 orang. orang yang tergabung Iya. dalam Pepelingasi. Iya, benar. Dan program yang terdekat tadi nih kata Kak Dery itu bakal adanya duta Pepelingasi. pemilihan duta Pepelingasi tahun 2022. Iya. Tadi udah sedikit kita bahas di awal tadi nih Kakak ya, Iya. tentang syarat umur dan pendaftarannya. Itu ada nggak Kak? Biasanya kan pemilihan duta-duta ini ada nih minimal tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk di duta Pepelingasi ini apakah ada untuk standar tinggi badannya? Ya, jadi duta Pepelingasi ini mungkin beda dengan duta atau ajang pageant yang lain ya Kak. Jadi mungkin kalau ajang-ajang yang lain itu semisal Bujang Gadis atau pemilihan yang lainnya itu mensyaratkan tinggi badan terus berat badan, kita tidak memiliki, jadi tidak mewajibkan itu. Itu mewajibkan. Karena memang di awal ini kita fokus mencari ya teman-teman yang peduli terhadap lingkungan gitu, yang berwawasan lingkungan dan juga mau untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oke, itu bakal nih buat para kanca nih yang di rumah atau yang punya keponakan, punya anak, punya teman yang emang dia sebenarnya untuk diri dia sendiri cinta banget sama lingkungan. Benar. Itu bisa langsung dia menyalurkan hobinya ke Pepelingasi. Iya. Mungkin bisa ikut ke duta Pepelingasi tadi. Benar. Ya kan. Nah, kan untuk Pepelingasi ini pemuda peduli lingkungan asri dan bersih. Iya. Biasanya lebih untuk menangani masalah-masalah lingkungan yang ada di misalnya Pepelingasi Iya. Muara Enim itu Di menangani Muara Muara Enim. Iya. Nah, kalau nanti mau tanya nih Kak Dery sama Kak Erina, masalah lingkungan apa sih yang ada di kabupaten kita? Ya, jadi kalau sepengetahuan ya sepanjang sudah ya mengetahui atau bergerak di daerah kita sendiri di Muara Enim, sebenarnya masih banyak permasalahan, terutama yang pertama itu permasalahan sampah Kak. Jadi waktu WICI di 2020 kemarin, 2021 ya kami dan tim itu ya mengunjungi TPA atau tempat pembuangan akhir di Muara Enim itu, dia sudah segunung Kak, sudah bahkan lebih berapa puluh meter ke atas gitu kan. Oh, udah tinggi banget. Dan katanya di bawahnya juga sudah berapa puluh meter ya. Jadi ya ke bawah dia dalam, ke atas dia tinggi gitu. Dan itu sampah yang setiap hari diangkut ke TPA itu bisa lebih dari 1 ton gitu. Dan itu dalam sehari kan, bagaimana, dan TPA itu beroperasi setiap hari gitu kan. Jadi nggak ada liburnya, orang ngangkut sampah kan setiap hari gitu kan. Iya. Hari Sabtu, hari Minggu juga ada yang ngangkut sampah. Jadi bisa kita bayangkan itu baru dari satu kecamatan, misalnya kecamatan Muara Enim kan. Sedangkan di Muara Enim ini ada 22 kecamatan, tempat pembuangan akhirnya itu cuma 1 di Muara Enim itu. Jadi yang dari Tanjung Enim, yang dari Ujan Mas, yang dari Gunung Megang segala macam itu kan ke Muara Enim kembalinya sampah itu. Itu pertama yang saya amati itu permasalahan sampah. Jadi memang masih banyak banget tentunya dari kesadaran kita sendiri ya, saya tidak menyalahkan orang lain, mungkin dari kesadaran kita sendiri untuk membuang sampah, menggunakan banyak plastik sekali pakai itu menjadi permasalahan. Lalu juga yang saya lihat Kak, Muara Enim kan sebagai daerah yang kaya, dia memiliki sumber daya yang banyak, salah satunya dengan sumber kehidupan tuh sungai kan. Kalau kita lihat sungai kita sudah mulai tercemar gitu kan, sudah mulai berwarna coklat gitu kan. Coba kalau misalnya kita kembali ke daerah Bedegung, Tanjung Agung, Semendek sana kan masih jernih gitu kan. Iya.
Pas kita sudah sampai Darmo, sudah sampai Tanjung Enim dan ke sana lagi sudah warna coklat kan. Nah jadi ini permasalahan. Sedangkan masyarakat kita yang hidup di bantaran sungai dia masih menggunakan air sungai sebagai sumber kehidupan gitu kan. Untuk mandi, untuk mencuci. Nah ini yang juga masih menjadi masalah utama lingkungan yang ada di Muara Enim. Jadi yang saya amati dua itu mengenai sampah dan pencemaran sungai. Kak. Iya, kalau untuk sampah nih Kak ya. Kan kata Kak dari tadi ke bawah dia udah dalam dan dari permukaan ke atasnya itu udah puluhan meter juga. Itu Kak jalan keluarnya gimana tuh? Jadi tahun kemarin juga sempat berdiskusi lah dengan Dinas Lingkungan Hidup yang memang mengurusi hal itu. Jadi saat ini sedang katanya dibangun mesin pemusnah sampah gitu. Jadi ada mesin pemusnah sampah yang memang dibangun di sana untuk memusnahkan sampah yang memang sudah tidak bisa lagi digunakan gitu, didaur ulang. Misal kalau sampah plastik kayak ini kan bisa kita daur ulang, bisa kita jual dan lain sebagainya kan. Nah kalau misal sampah yang nggak bisa didaur ulang atau nggak bisa digunakan lagi, sampah residu, nah itu dimusnahkan Kak. Nah Kabupaten Muara Enim juga melalui bantuan PTBA juga kan menyediakan atau sedang mengadakan mesin pemusnah sampah itu untuk memusnahkan sampah yang nggak bisa didaur ulang tadi. Ya semoga itu cepat selesai dan soalnya kalau untuk tempat pembuangan sampah di Kabupaten di Muara Enim itu di jalan kalau dari itu jalan baru itu. Iya Kak. Nanti belok kanan baru. Itu kan. Benar ya. Iya. Di sana. Nah untuk itu jalan keluar dari sampah Kak. Kalau untuk ke sungainya itu jalan keluarnya gimana tuh? Jadi ini yang sudah yang sedang kita pengen lakukan juga Kak. Jadi sebelum ada tindakan kan tentu kita harus punya data gitu kan. Jadi saat ini nanti teman-teman juga bakal kayak melakukan riset kecil-kecilan atau meneliti apa sih sebenarnya kandungan air sungai Enim atau sungai Lematang saat ini gitu kan. Dan dari mana sumber pencemarannya itu kan. Kalaupun bisa kita dengan organisasi kita, dengan Dinas Lingkungan Hidup, dengan instansi-instansi terkait kerjasama untuk bagaimana caranya mengatasi atau paling tidak meminimalisir pencemaran ini terjadi gitu. Iya, itu permasalahan itu pasti ada semua atau jalan keluarnya itu tinggal kita temuin aja. Oke, aku ngebayangin, ya benar kata Kak Dery. Masih banyak tuh kita sering lihat juga di desa di dusun-dusun, kayak dari Darmo, jangan ke Darmo, di Linggau. Itu kan memang masih kayak cuci piringnya di mandi, terus kadang bawa dirijan untuk dibawa untuk dimasak, sedangkan airnya tadi itu udah tercemar. Itu juga berdampak ke kesehatan badan juga kan. Oke nih para kanca, masih banyak waktu yang tersisa, kita masih bakal bahas tentang lingkungan hidup dan tentang organisasi Pepelingasi. Jangan kemana-mana, tetap pantengin dan konsen terus di Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.